Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita liputan pagi-pagi meruput ya, karena ada beberapa barang datang sekalian kita untuk mengganti media reporting penanganan tanaman yang baru datang. Tapi kita nggak sempat untuk membuka secara live ya, secara YouTube-nya. Jadi sudah kita buka tadi dari packingan. Nah, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channel Andi Jaya Garden, channel kita untuk jalan semua para pecinta aglonema di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu diberikan kelancaran rezeki, serta dilancarkan juga silaturahminya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali buat teman-teman yang masih tetap stay tune terus, dukung terus channel ini, sehingga channel ini masih tetap bisa bertahan sampai detik ini, memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga ya teman-teman yang edukasi ini terkait di dunia tanaman hias, khususnya di aglonema. Dan buat teman-teman yang baru bergabung juga di channel Andi Jaya Garden, mohon bantu channel ini, dukung channel ini caranya dengan like, komen, dan subscribe-nya, serta share-nya seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, biar channel ini makin berkembang, makin kreatif, makin inovatif, memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya, biar nanti saat ada updatean terbaru terkait Andi Jaya Garden, teman-teman langsung bisa mendapatkan notifikasinya. Gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, pagi ini kita akan memberikan edukasi terkait penanganan pertama saat tanaman itu baru datang. Nah, gimana caranya? Terus ada beberapa juga kita saat pembelian secara offline di teman-teman pencinta aglonema di kawasan Magelang juga, ini selalu langsung kita ganti media tanam kita, biar perawatan yang ada di kebun kita ini bisa satu jalan, jadi bisa perawatannya bisa sama. Karena kalau perbedaan media itu terkadang ada beda kondisi, beda tempat, beda situasi, itu media biasanya berbeda. Nah, di Andi Jaya Garden ini semuanya kita sama ratakan, jadi satu jenis media bisa dipakai untuk semua jenis tanaman hias. Nah, nanti kita akan menyamakan media yang habis kita beli ini dengan media yang yang sudah ada di Andi Jaya Garden. Gitu ya teman-teman. Nah, salah satu contoh adalah ini ya teman-teman. Kita ini habis datang ini dari teman kita juga. Nah, ini ada beberapa tanaman yang baru datang, rencana kita ini buat indukan ya teman-teman. Nah, ini nanti kita akan bongkar karena medianya ini kalau di sini ini nggak bisa bertahan karena terlalu banyak kokopitnya, sekam bakarnya juga ya teman-teman. Jadi kalau di daerah saya kurang begitu cocok karena daerah sini termasuknya sejuk ya, nggak begitu panas banget. Nah, media-media yang terlalu banyak kokopit dan sekam bakar seperti ini biasanya di daerah kawasan yang panas-panas seperti Jakarta, Pantura, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita akan, ini ya, tanaman yang baru datang dari packingan, di masih meleot-meleot gini ya. Ini yang pertama harus kita lakukan adalah jangan langsung dibongkar keseluruhan ini, nanti direndamnya sama daun-daunnya, jangan ya teman-teman. Terus habis ditanam jangan langsung disiram sama daun-daunnya, karena saat barang ini datang kita kan nggak tahu perlakuan tanaman di packingan itu seperti apa. Nah, terkadang ada beberapa daun yang ini ada yang pecah sedikit seperti itu ya, ada yang pecah sedikit gini. Nah, ini kalau kita rendam langsung dengan air biasanya dia akan malah busuk. Nah, kalau nanti akan merendam, cukup direndam akarnya saja, perakarannya saja, biar bakterinya itu hilang gitu aja ya teman-teman. Jangan sampai keseluruhannya direndam sama daun-daunnya. Tapi kalau pembelian di kawasan daerah terdekat, kita bisa ngambilnya itu tidak perlu harus di packing, ditaruh di kardus seperti yang tanaman yang lain kita beli. Ini cukup nanti direndam keseluruhannya bisa. Tapi kalau yang habis datang dari packingan, buat teman-teman semua, entah beli dari Andi Jaya Garden atau yang lainnya, saya sarankan kalau dibongkar ya, kalau datang langsung dibongkar itu jangan direndam sama daun-daunnya, nanti bisa busuk. Kalau busuk nanti yang disalahkan sellernya, padahal perlakuan saat barang datang itu yang kita memperlakukan tidak tepat gitu ya teman-teman. Sayang kalau tanamannya yang datang bagus, dengan asumsi biar steril semuanya direndam. Nah, itu terkadang kalau ada pecah-pecah sedikit itu luka di packingan, itu akan menjadikan tanaman itu busuk daunnya gitu. Meskipun akarnya bagus tapi daunnya nanti bisa busuk.
Itu ya teman-teman. Nah oke, nah ini sekarang penanganan yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara pembongkarannya. Nah ini akarnya meskipun banyak bagus ya, nah tapi ini medianya ini sudah berjamur. Nah ini kita beli online juga teman-teman, dari teman kita. Nah ini harus kita bongkar karena ini media, kalau saya analisa ini media sudah 1 tahun lebih nih. Nah tuh meskipun sudah bercaling ya teman-teman ya, sudah bercaling, tapi ini media ini sudah terlalu lama ya, tuh sampai ada jamur-jamur kayak benang-benang jarum gini. Ini banget berbahaya kalau ditaruh di tempat yang teduh gitu, sejuk gitu, nanti akarnya tahu-tahu busuk. Nah ini harus kita normalisasikan dengan media yang baru, di tempat yang baru, harus dengan perlakuan yang baru juga. Nah ini kita bongkar dulu. Terus yang satunya ini ada lagi. Nah ini kita bongkar. Akarnya istimewa teman-teman ya. Tapi seringkali kita beli dari teman yang ada di daerah Jawa Barat itu, karena medianya itu berbeda dengan tekstur media kita, jadi banyak yang kalah teman-teman, banyak yang kalah tanamannya gitu. Nah ini kita bongkar seluruhannya, kita bongkar. Ini juga kita bongkar juga, meskipun akarnya bagus ya. Sementara ini bagus, tapi nanti kalau kita tahan dengan media ini di tempat kita, kadang nggak cocok, perawatan nggak sama, terkadang ya pasca busuk gitu loh. Nah ini rencana mau buat kita indukan. Nah setelah itu kita cuci dulu teman-teman, kita cuci dulu. Bentar kita cuci. Nah kalau kita kan punya kolam, jadi cukup nyucinya seperti ini teman-teman. Nah ini kita nyucinya cuman gini aja teman-teman, tuh. Nah kita gini, tuh sudah bersih ya teman-teman, sudah bersih. Sini juga. Nah ini sudah bersih ya, sudah pada bersih. Tuh sudah bersih. Wah ini sudah calingnya sudah 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah nanti buat teman-teman yang baru datang, cukup dibersihkan seperti itu aja. Terus nanti kita siapkan beberapa bahan untuk perendamannya. Nah ini sudah kita siapkan air di sini. Oke, kita taruh di sini dulu sebelum nanti kita tanam ya. Terus nah kita siapkan dulu airnya di sini. Nah ini ada sekitar air 2 liter. Ini langsung kita kasih baktosinnya ya teman-teman. Baktosinnya sekitar 6 ml, 6 mili aja. Nah 6 mili, paling tidak 6 mili itu segini cukup. 6 mili cukup segini. Nah kita nanti langsung aduk aja ya. Saya sarankan jangan niru kita ya, diaduk pakai tangan. Jangan niru kita ya, jadi pakai alat. Nah nanti kita kita sterilkan tangan kita. Nah ini kita kita masukkan ke sini, kita rendam semuanya, kita rendam. Nah cukup direndam seperti ini paling tidak 2 jam ya teman-teman, untuk menormalisasikan tanaman ini biar lebih aman ya, lebih aman. Nah terus selanjutnya sembari kita menunggu itu nanti 2 jam kemudian, gimana tuh nih bagus ini, kita membongkar untuk tanaman yang habis kita beli tadi dari kawan ya, kita samakan medianya. Nah ini ada monlek juga, di sini ada monlek. Wah kita ini aja. Oke. Nah di sini ada monlek, ini akan kita bongkar ya. Nah kita bongkar. Nah ini ada akar-akar yang sudah coklat-coklat gini, tapi coklat ini aktif ya. Cara mengindikasikan tanaman ini akar coklat tapi aktif itu akar akar cabangnya itu yang ini masih putih-putih ya, tuh masih putih-putih gini ya. Ini tandanya berarti masih aman, bisa kita pakai untuk akar coklatnya sudah mulai sehat. Terus lanjut lagi, kita ada GH di sini, GH yang baru datang juga. Ini GH-nya juga kita akan ganti dengan media kita. Nah ini akarnya sehat teman-teman, sehat ya, cuman kita nggak mau ngambil resiko, kita tetap mau bongkar. Nah ini ada GH-nya, kita lihat GH-nya bonggolnya aman. Ini ada akar satu yang busuk tapi aman ya. Ini sudah
ada busuknya sedikit, tapi aman nggak ini? Oh, kita lihat aman atau tidaknya. Ini aman, ternyata aman. Oh, busuknya sudah kering. Nah, terkadang gini teman-teman, kalau kita tahan dengan media ini, kita nggak cross-check ya bahaya. Jadi kita benar-benar safety untuk tanaman yang kita budidaya ya, karena kalau dijual laku itu kan bonus. Nah, kalau belum laku kan di rumah itu makin gede juga kalau semuanya sudah terkondisi. Nah, ini nanti kita cuci. Nah, sudah bersih. Terus ada lagi ini ada apa ini namanya, lali bukan? Sri Gading ya, kita dari Bonggol kita beli Sri Gading. Ini kita lihat juga, wah ini akarnya sudah banyak yang coklat juga ya, akarnya coklat-coklat, ujungnya tidak berkembang, berarti ini kita potong di kawasan akar yang bercabang aktif. Nah, bercabang aktifnya ini di sebelah sini. Oke, nah seperti ini kita cuci dulu. Tuh malah ada yang protol tuh, ada yang protol ya. Protol itu patah ya. Protol itu patah. Nah ini, nah kita jadiin dua aja sekalian ya teman-teman, kita jadiin dua aja, kita pakai akar, cukup akar 3 aja lah. Ini ya akar 3. Oke, lanjut kita ke apa lagi nih. Nah ini kalau yang ini teman-teman, ini pada posisi ada lumut ya, ada lumut. Coba kita bongkar, ini beliaunya namanya pakai lumut. Kita bongkar lumutnya, kita simpan lumutnya, nanti bisa untuk nanam lagi. Nah ini nggak perlu harus dibobol sampai bersih, nggak masalah teman-teman. Kalau pakai lumut moss hitam gini ya, ini nggak masalah. Nah cukup seperti ini aja, nanti langsung kita tanam lagi. Lanjut yang ini juga. Oh ini akarnya sudah bagus, sudah lumayan cakep. Nah ini akarnya sudah oke ya teman-teman. Ini nggak perlu harus sampai benar-benar bersih, nggak apa-apa. Nah cukup seperti ini aja untuk tingkat adaptasinya biar lebih cepat. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya kalau yang ini insya Allah tidak perlu harus direndam pakai baktosin, aman ya teman-teman. Terus apa lagi? Oh ini ada posnya sing pakai full daun bambu lah. Nah aku di pot cilik-cilik aja. Nah ini ada pos juga di sini, ini ada pos juga, kita mau ganti dengan media. Nah ini ada pos tuh, kita cuci langsung aja. Nah ini posnya ya teman-teman, meskipun bagus cuman kita nggak mau ngambil resiko ya teman-teman, jadi biar sehat semuanya lah. Nah meskipun ini cuman pakai daun bambu aja, jadi kalau di kita full daun bambu nggak cocok. Tuh ya, ini terus ini juga tuh pakai full daun bambu ya. Kita cuci lagi. Ini dipotongin apa ya sisanya. Nah kita potongin aja sekalian ya di sini ya, nanti biar kita tanam langsung bisa untuk tanian sekalian. Nah kita potong di area sini aja. Nah ini sekalian kita potong-potong teman-teman, sekalian kita potong-potong ini juga wes, sekalian aja biar bisa untuk tani ya. Tuh seperti ini ya teman-teman. Ya ini juga, wah lumayan ini dapat bonggol banyak nih teman-teman kita. Kita dapat bonggol banyak, lumayan bisa untuk tambahan tanian kita ya. Nah tuh akar segini cukup ya teman-teman. Nanti treatmentnya seperti apa nanti lihat terus. Wah itu yang black sisian, wah sisan yang black ya. Oke, kita langsung aja untuk blacknya sih sekalian ya. Tuh ya, ini terkesan sehat tapi di kita nggak cocok ya, dengan media seperti ini tidak cocok. Ini kita potong sekalian juga ya. Nah nih dah, ini jadi banyak banget, Oke sisan
Sisan Pep loro. Sisan. Nah, ini. Kuwi rasah to kuwi. Oh, kuwi sisan wis. Kalian. Wah, ini sudah berjamur nih median ini, teman-teman. Nah, ini kalau kayak gini tuh kalau diterusin, nah ini Pep disut deket po. Nah, ini. Jadi ada beberapa media yang memang, nah ini sudah berjamur gini, teman-teman. Wah, ini bahaya banget nih, kan? Nah, ini kita beli kayak gini, ya. Jadi ini hal yang wajar ya. Resikonya kita beli orang akar ada di dalam ya nggak kelihatan ya. Resikonya seperti ini. Tapi paling tidak kita ada pengetahuan terkait penanganannya. Jadi insya Allah aman. Kita cuci sekalian. Ya. Tuh. Ini kalau nggak dibaktosin nanti nggak mati kutu-kutu yang melekat ini kalau nggak direndam baktosin. Terus ini juga sekalian meskipun daunnya gede-gede gini ya teman-teman. Jangan terpancing, kita biarkan saja, harus kita tetap bongkar. Nah, tuh teman-teman kalau nggak percaya tuh kan, nih tuh ada akar yang busuk tuh kan, ada akar yang busuk juga. Jadi kita jangan terlalu yakin dengan media yang kita beli saat kita beli online atau apa, kita harus memang bongkar. Nah tuh kan ya, nanti kita rendam pakai atonik dicampur bakterisida aja sudah cukup, nanti insya Allah dia pada mati. Nah kita pilihin dulu akar-akarnya yang bermasalah. Nih akar yang coklat-coklat bermasalah ini kita buangin dulu aja. Kita buang-buang untuk akar-akar yang ada busuk-busuk di pucuk-pucukannya, kita harus buangin teman-teman. Nanti meremen sampai atas soalnya, sampai pangkal akarnya kan jadi repot nanti. Nah ini misalkan kita potong di sini juga bisa, kita pakai daun pancingnya. Nah, dengan media tanam Andijaya Garden nggak perlu takut kalau akarnya cuma sedikit gini ya teman-teman. Nah, ini insya Allah tetap aman. Nah, nanti kita olesi dengan fungisida teman-teman. Nah, habis dipotong gini, nanti langsung kita kasih fungisida ya. Tuh, leletin gini fungisida. Kita pakai antrakol teman-teman. Nah, kenapa tidak kita lumerkan agar dia cepat kering? Karena ini juga ada getahnya, dia sudah lumer. Nah, ini ya, sudah lumer. Tuh. Ini. Oke. Selanjutnya kita melakukan proses penanamannya, ya. Kita proses penanamannya, kita buang dulu ini. Kita buang dulu di tempatnya tadi mana tuh ya? Oh, di sini. Bentar ya teman-teman. Nah kita siapkan media tanamnya. Wah ini. Nah kita pakai media tanam premium collection langsung, tidak pakai yang new premium tapi premium collection langsung pokoknya ya, biar tanaman kita makin cerah ya. Jadi buat teman-teman yang pengen order media tanam premium collection, ini harganya 60.000 per packnya. Kalau area Jawa nanti bisa free ongkir untuk pembelian minimal 10 kg atau 4 pack ya. 4 pack itu satu kiriman, nanti diskon ongkirnya 50% untuk Pulau Jawa gitu ya teman-teman. Jadi ini isinya 2,5 kg untuk premium collection, bahannya 9 macam bahan. Terus sekamnya kita sebelum difermen kita rebus dulu, sangrenya sebelum dipakai kita rebus dulu. Jadi semuanya insya Allah sudah steril. Langsung kita pakai yang ini ya. Pakai yang belum dilabeli aja. Nah, belum dilabeli. Oke. Ini kita tuang di sini ya. Sedikit dulu aja. Nah, sisanya nanti lagi. Oke, teksturnya media tanam Andijaya Garden yang premium collection seperti ini, teman-teman. Tuh. Ya. Wow, giniin tuh. Sudah dingin ya. Oke, kita langsung untuk penanaman yang awal. Kita penanaman untuk mau GH-nya dulu, bolehlah GH-nya dulu. Untuk GH-nya ya, kita pakai pot ukuran ini ya, ukuran berapa ini? 12. Kita pakai pasir malang yang bawah dulu. Bawah kita kasih pasir malang kasar ya. Tuh, kita kasih pasir malang kasar secukupnya aja untuk aerasinya biar maksimal, untuk cadangan mineralnya saat kekurangan air, terus untuk memoroskan media biar sirkulasinya lebih maksimal, terus untuk perkembangan akar akan jauh lebih
bagus. Nah, ini kita langsung tanam aja di sini. Itu ya. Oke. Nah, sebelum dipenuhin di tengah nanti kita kasih osmokotnya. Nah, kita kasih osmokotnya. Oke. Kita kasih osmokot. Osmokot untuk yang grade A, grade 1 kita jual juga di 100.000 untuk per setengah kilonya 100.000 ya. Tuh, kalau yang grade A itu nanti tidak membuat tanaman itu jadi hijau, tapi tetap cerah warnanya. Nah, seperti ini. Nanti kita siram pakai air yang sudah kita campur dengan atonik ya. Nah, seperti ini satu. Terus kita tanam sekalian untuk apa? Monleknya kita pakai ini pasir malang juga kasih. Nah, ini monleknya kita langsung tanam aja seperti ini. Kalau pakai media tanaman DJ Garden itu nggak usah perlu harus terlalu banyak perawatan, yang pasti hanya cukup dengan apa namanya pupuk suplai kayak ini ya, apa osmokot aja. Nah, ini kasih osmokot secukupnya, langsung tanam. Seperti ini. Udah, ini nanti kita rendam 1 hari 1 malam menggunakan air atonik, itu sudah nanti sudah apa namanya sudah oke. Tuh ya, tuh ini. Terus kita pakai yang pot ukuran 10 untuk penanaman yang ini ya teman-teman. Nah, untuk yang ini kita pakai pot 10. Ini nggak perlu harus kasih pasir malang dulu di bawah, nggak apa-apa nanti, karena akan juga repotting pot kalau sudah umur 1 bulan ya. Nah, ini kita kasih osmokot lagi. Wah, terlalu banyak. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti pokoknya teman-teman langsung praktekkan aja untuk teman-teman semua ya. Nah, ini untuk monleknya. Yang tadi tidak harus memotong ya. Hanya kalau yang tadi itu membongkar, langsung kita ganti dengan media tanam premium collection. Kalau ini yang dari lumut, kita bongkar, nggak perlu harus lumutnya dihabiskan. Bukan lumut sih, akar kadaka ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen akar kadaka, kita juga redikan. Nah, satu bagornya 70.000. Nah, ini ya kayak gini. Terus lanjut, kalau kita untuk penanaman yang tadi sempat dipotong ini ya. Nah, ini sempat dipotong, sudah kita olesi dengan antrakol. Kita pakai pot ukuran ini aja nggak apa-apa. Kita kasih pasir malangnya. Kita kasih pasir malangnya sini, langsung kita tanam ya. Kita tanam, lanjut kita tanam, kita kasih pupuk osmokotnya ya. Kalau yang sudah berdaun, saya sarankan langsung di pupuk aja. Tapi kalau tanaman yang apa namanya berpenyakit, jangan misalkan batangnya ada busuk, akarnya pada busuk habis, itu jangan langsung dikasih pupuk ya. Ditunggu adaptasi dulu, paling tidak 1 bulan, nanti baru dikasih suplai pupuk. Cukup pupuknya nanti setiap seminggu sekalinya disemprot B1 atau atonik saja. Nah, seperti ini ya. Tuh. Lanjut lagi, ini yang satunya tadi ya, karena ini dia masih nempel di bonggol akarnya. Nah, ini kita tanam menggunakan pot yang ukurannya sama juga, pot ukuran 10 ya. Ini yang untuk tadi yang sempat kita pisah jadi 2 ya. Kita tanam di sini. Langsung. Ini langsung kita kasih pupuk, enggak apa-apa. Nanti langsung direndam menggunakan air atonik ya, teman-teman. Langsung air atonik. Tuh. Nah, seperti ini. Oke. Ini kan jadi lebih cakep ya teman-teman tuh. Oke, terus untuk apa namanya ini posnya ya, ini posnya yang tadi kita potong dulu aja menggunakan daun pancing. Enggak ini ya, boleh menggunakan daun pancing lah.
kita gunakan daun pancingnya di sini ya. Oke, terus ini mau kita jadikan 2 lagi bisa. Ini matanya masih aktif enggak tahu. Oh, ini matanya masih aktif, berarti kita potong di daerah sini. Oh, ini bersama babonnya ada. Oke, nah ini ya, jadi kita ada 3, jadi 3. Nah, untuk penanaman yang akarnya minim ini ya teman-teman, ini kita kasih leleti dulu untuk antrakolnya. Jadi buat teman-teman yang sudah memakai Medica Premium Collection itu langsung bisa dipakai, nggak perlu harus takut-takut. Nah ini dibuat diganti. Nah ini kita nanti akan balut dengan akar kadaka ya. Tapi sebelum kita pakai, saya sarankan nanti dicuci dulu ya, dicuci dulu. Nah ini ada akar kadaka, ini nanti kita balut untuk tanaman yang tadi akarnya minim ya. Insya Allah dijamin cespleng ini pakai ini teman-teman, nanti sebulan itu akarnya sudah gondrong ya. Nah ini kita cuci dulu di sini, cucinya cukup kita rendam. Jadi ini karena dia itu rada, kalau awal untuk siraman itu rada susah mengikat air ya. Nah jadi kita cuci plus dibasahi untuk membasahinya, untuk meningkatkan kelembaban akar ini tadi ya. Nah setelah itu kita balut ini ya, kita balut untuk batangnya seperti ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman, tuh seperti ini kita balut. Nah gini langsung kita tanamnya menggunakan pot ukuran ini aja. Kita kasih pasir malang. Nah kita kasih pasir malang, kita tanam ya. Tuh ini akan jauh lebih aman teman-teman dibanding atau full kokopit atau dibanding yang lainnya, karena kita biasanya kalau nggak pakai nek mosnya pas habis itu langsung kita pakai media tanam Premium Collection, itu juga akan lebih cepat tumbuh akar juga ya. Tapi kalau teman-teman yang pemula mungkin dari perawatannya nggak begitu intensif, untuk pemotongan tanpa akar atau yang akarnya minim nanti langsung dibalut dengan lumut kadaka aja ya teman-teman. Nah seperti ini tuh ya, ini nanti langsung kita siram. Oke, terus untuk ini kita monleknya ini sekalian aja kita menggunakan pot ukuran ya. Coba kita langsung menggunakan pot ukuran yang gede ya, yang gede ukuran 12. Nah caranya biar lebih cepat beradaptasi, ini pasirnya rada dibanyakin biar medianya tidak terlalu dangkal, agak naik ya. Nah ini baru kita masukkan. Nah ini fungsinya apa? Biar kelembaban yang ada di dalam pot ini tidak terlalu tinggi. Kalau potnya kebesaran, tidak dipendekkan dengan menggunakan pasir malang, nanti malah pada busuk loh teman-teman. Jadi rata-rata seperti itu. Nah ini kita langsung tanam di sini ya. Ini yang langsung menggunakan pot gede ya teman-teman. Tuh seperti ini. Nah ini akan jauh lebih aman. Tuh ini akan jauh lebih aman teman-teman ya. Nah gini teman-teman tuh ya. Oke, ini untuk contoh yang tadi. Terus untuk tanaman yang tadi baru kita rendam itu kan belum ada 2 jam, tapi paling tidak nanti sistematisnya seperti ini. Aduh, ini ya teman-teman, saat kalau kita sih biasanya nggak direndam baktosin nggak apa-apa, tapi untuk amannya buat teman-teman kita mengedukasikannya kalau bisa di rendam air baktosin ya. Nah ini kan sudah sekitar berapa menit ya, setengah jam lah ya, hampir setengah jam 20 menit. Nah 20 menit. Nah ini kita coba nanti langsung kita tanam menggunakan Premium Collection ya. Kita coba untuk pakai Premium Collection. Nah ini ada bunga-bunganya, ini jangan asal dipotong aja, tapi harus dicabut sampai pangkalnya ya, sampai pangkalnya biar apa, biar batangnya tetap bagus ya, tidak membelok gitu ya. Nah oke, sekarang ini langsung kita, jadi langsung kita tanam aja. Apa ini perlu dipotongin? Oh sedalam ini ya teman-teman, kita potong ya, coba ya. Itu sing motong mau kok ini. Nah kita potong dulu
menggunakan akar nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa. Nah di sini oke. Nah ini ya, ini sehat batangnya, alhamdulillah sehat. Sehat banget ya. Kita ada sedikit spotnya juga. Spotnya ini dihilangin ya, dihilangin. Nah itu caranya kita ambil, kita cutii apa ya, kita ambil. Nah kan sifatnya itu kayak kaca gitu ya, kalau yang nempel di batangnya. Nah kayak kaca gini tuh. Nah nanti langsung kita tempelin dengan apa namanya, bakteri apa fungisida. Kita pakainya antrakol nanti. Nah ini harus di tape. Nah ini kan ada spot-spot, ini dibersihin gini ya teman-teman, nggak usah dipotong ya, cukup dibersihin gini sampai kelihatan batangnya itu putih ya, tuh kan, sampai kelihatan putih gini. Ini sudah aman teman-teman ya. Terkadang kalau dari Jakarta kita banyak yang ada spot-spotnya gini, tapi kalau sudah dinetralkan di sini alhamdulillah pada aman sih. Nanti buat teman-teman yang kondisinya hampir seperti ini, nanti bisa dibersihkan ya teman-teman. Biasanya di pangkal akar seperti itu yang kena ya teman-teman, di pangkal-pangkal akar seperti itu. Nah ini itu kita cuci dulu. Oke, setelah kita cuci ya, kita apa ya, tisu nah, kapas be. Nah kita lap dulu pakai kapas bekas potongannya ini yang tadi kena air ya. Kita pakai kapas dulu, kita lap. Pakai kapas boleh, tisu boleh. Langsung kita kasih fungisidanya di sini. Nah oke seperti ini. Nah langsung kita tanam menggunakan pot yang nggak usah terlalu besar-besar teman-teman. Kita pakai pot ukuran 12 dulu aja untuk pengadaptasiannya ya teman-teman. Untuk pengadaptasiannya kita pakai pot ukuran 12 dulu aja. Nah ini kita sudah ada pot ukuran 12. Kita ambil pasir malangnya ya. Kita ambil pasir malangnya di sini. Kita masukkan media tanamnya. Langsung kita masukkan untuk tanamannya. Seperti ini. Nah ini nanti kan jadi akan proporsional lagi teman-teman. Tuh ya. Dia jadi proporsional lagi. Kita geblok-geblok gini biar medianya menyeluruh terkena pohon ya. Nah terus kita langsung kasih untuk osmokotnya. Nah seperti ini tuh ya, Insya Allah dia akan hidup subur kembali ya. Nanti Insya Allah warnanya makin menor teman-teman kalau pakai premium collection ya. Tuh jauh kualitasnya dibanding yang Meditech New Premium ya. Dengan yang premium collection lebih bagus yang premium collection tuh. Seperti ini. Nanti langsung kita siram ya teman-teman. Nanti langsung kita siram. Tuh penyiramannya kayak atau nih ya ini tak kayak contoh sisan. Oke, nah ini ini kita ada air yang sudah kita siapkan. Ini air biasa, langsung kita kasih atoniknya. Kalau kita biasanya sepenuh ini kita kasih atoniknya itu hampir satu ini. Nah hampir segini, hampir satu tutupnya ya. Nah kita masukkan di sini. Udah. Terus langsung kita nanti untuk penyiramannya kita campur dulu. Kita campur. Nah kita langsung gunakan untuk penyiramannya. Nah seperti ini ya. Kalau perendamannya kita pakai baki yang tadi itu ya teman-teman. Ini disokrono ya. Nah ini nanti kita taruh langsung di baki ya teman-teman untuk perendamannya. Jadi nanti sisanya ini nanti kita akan tuang semua di baki biar nanti ini semuanya bisa tenggelam ya, bisa tenggelam, bisa maksimal untuk perendamannya. Nah ini juga kita siram sekalian. Nah penyiramannya cukup seperti ini ya teman-teman, seperti ini.
Nah, seperti ini. Kita coba siram semuanya dulu aja ya teman-teman. Nah, siram seperti ini. Sekiranya semua media sudah basah, cukup kita angkat, kita tiriskan di sini. GH-nya juga ya, GH-nya juga tadi yang sudah kita tanam. Kalau media tanam premium collection buat teman-teman yang suka pakai perlit, wah ditambahi perlit lebih bagus lagi ya. Tapi misalkan enggak, sudah cukup, sudah sangat bagus kalau menurut saya sih ya. Jadi sudah aman, nah ini terus yang lainnya lagi. Nah tadi nih kita taruh di sini, ini posnya. Nah, nanti sisanya akan kita tanam di belakang layar ya, karena durasinya nanti terlalu panjang kalau teman-teman nemenin kita nanam semuanya, karena banyak banget itu yang memang harus kita pindahi ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya. Yang apa namanya seksi bag tadi itu kita hanya sebagai contoh saja ya. Harusnya direndam itu paling tidak teman-teman itu sekitar 2 jam ya. Tapi kalau nanti kita nunggu sampai durasi 2 jam terlalu lama nanti ya teman-teman, keburu panas apa tempatnya. Nah ini, terus ini juga. Jadi itu tadi cuman sebagai contoh aja ya. Nah ini. Oke, pas ini kita kok pas banget ya. Oke, di situ kita naikkan dulu. Nah setelah seperti ini ya teman-teman, ini biasanya kita langsung bekas apa namanya bekasannya ini, bentar ya teman-teman. Nah untuk apa bekasannya penyiraman ini kita ambil, kita masukkan di sini. Makanya kalau teman-teman punya baki yang besar gini, tataan pot yang lebih besar gini, itu akan lebih enak. Nah kita penuhin di sini ya, kita sampai penuh ya teman-teman. Nah ini kita rendamnya biasanya sampai 12 jam untuk perendaman pakai atoniknya seperti ini. Nah inilah cara kita untuk mengatasi tanaman satu yang baru datang dari packingan. Jadi ini semuanya tidak ada yang disiram atau direndam sedaun-daunnya ya, untuk menjaga agar tanaman ini tidak busuk daun saat di packingan. Diperlakukan di packingan itu ada cedera atau pecah daun atau luka daun seperti itu, gitu ya teman-teman. Jadi nanti setelah ini kita bisa taruh di bawah rak 1 hari 1 malam atau sampai 2 hari ya. Nanti baru kita naikkan gitu di rak-rak yang seperti yang lainnya, gitu ya teman-teman. Mungkin ini edukasi yang bisa kita berikan pada pertemuan kali ini. Lain waktu kita akan beredukasi terkait cara-cara treatment pembudidayaan aglonema yang lainnya lagi, gitu ya teman-teman. Tetap dukung terus channel Andi Jaya Garden, caranya dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih sekali atas antusiasmenya. Bagi yang belum subscribe, bantu subscribe-nya, gitu ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.